Sakit, ya. Mata Neptunus berbinar penuh hasrat. Mereka datang ke sini karena tubuh Absolute beginning. Saat ini, Si Yan dan Yuan sedang bertarung, mereka tidak bisa mengerahkan tenaga ekstra untuk memperhatikan mereka. Kesempatan langka yang hanya terjadi sekali dalam bulan biru. Aku belum melihatnya bergerak. Kurasa itu sakit karena pertarungan sebelumnya. Xiao Lai tersenyum gembira. Xiao Lai memiliki api merah menyala di telapak tangannya. Perlahan, api itu membesar sebesar batu kilangan. Xiao Lai mengendalikannya untuk mengenai salah satu dari 12 ular itu. Boom! Api itu meledak. Api merah membakar ular itu seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Buk, buk, buk. Api kental itu meluas dengan cepat dan menutupi sebagian tubuh ular itu. Lambat laun, ular itu tercium seperti sesuatu yang terbakar. Orang-orang memusatkan perhatian pada ular itu dan mendapati ular itu tidak bergerak. Ular itu tidak memutar tubuhnya atau menggunakan energi untuk memadamkan apinya. Mata semua orang berbinar. Mereka tidak berkata apa-apa lagi, menyeringai dan berlari ke arah klon Hui. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan saat ular-ular itu dipisahkan untuk meminum darah Absolute beginning milik Hui. Neptune menjerit dan memanggil begitu banyak jiwa yang brutal. Jiwa-jiwa itu kemudian menjadi binatang buas yang paling buas dan membidik ular besar. Setiap jiwa yang brutal itu sebesar gunung. Namun, dibandingkan dengan belalai ular itu masih cukup kecil. Ular itu seperti pegunungan yang panjang. Namun sekarang, puluhan jiwa yang brutal menggigit dan mencabiknya. Neptune mendesak kekuatannya Upanishad dan menjilat bibirnya dengan rakus sambil meningkatkan energinya. Dia ingin menusuk baju besi alami ular itu. Hui adalah makhluk Absolute beginning, tubuhnya sangat kuat. Meskipun tidak dapat menyelamatkan jiwa, pertahanan alaminya bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh prajurit biasa. Gelombang cahaya beriak muncul dari tubuh Hui dan melarutkan kekuatan Neptune. Jiwa-jiwa yang brutal itu menggigit dan mencabik sesuatu seperti karet. Mereka tidak dapat merobek kulit ular itu untuk melihat dan menyerap daging dan darahnya yang sebenarnya. Begitu pula, Jiani, Xiao Lai, dan yang lainnya menggunakan kekuatan mereka untuk mencoba menusuk tubuh ular itu agar dapat masuk ke dalamnya. Mereka dengan gelisah meningkatkan energi mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk merobek kulitnya. Jauh di dalam jiwa Hui, ular-ular seukuran saku itu telah menembus dunia cahaya terang dan menuju ke arah Xiao. Xiao muncul sebagai setengah manusia dan setengah ular. Dia telah menjadi penguasa sejati lautan cahaya ilahi kesadaran ini. Dia bergerak dengan lincah. Begitu banyak sinar cahaya bersinar di wajah dan tubuhnya. Itu menjadi simbol-simbol cemerlang yang membawa kemampuan misterius dan kuat. Kembalikan jiwa inangnya. Aku akan membebaskanmu. Suara 11 Hui terdengar bersamaan dan menjadi energi murni yang menghantam jiwa Xiao. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Mengapa berbicara tentang kebebasan? Setelah Xiao mendapatkan jiwa inang, kepercayaan dirinya meningkat. Dia tampak berubah menjadi orang lain. Pada saat ini, dia sangat cantik dan menawan. Dia tersenyum dengan wajah cerah. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke setiap ular. Kalian hanyalah gumpalan kesadaran jiwaku. Di duniaku, kalian tidak bisa melawan. Ular-ular itu ingin menawar lebih banyak tetapi mereka tiba-tiba merasa tubuh mereka diserang. Itu karena Neptunus, Xiao Lai, dan Jiani mulai menyerang tubuh mereka dan mencoba menggali ke dalam mereka untuk menyerap darah awal mutlak. Itu membuat ular-ular itu takut. Mereka mendesis berisik pada Xiao. Mereka ingin menghentikan tawar-menawar ini dan kembali ke tubuh untuk membunuh orang-orang yang berani menyerang tubuh mereka. Harum, karena kamu datang ke sini, jangan berpikir untuk pergi. Bagaimanapun, tubuhku tidak diserang. Tangan Xiao saling bertautan dan menciptakan banyak segel magis dan simbol awal mutlak, menyegel jiwa ke-11 ular di lautan cahaya terang ini. Karena kelompok Neptunus takut Hui akan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan serangan balik, mereka pikir mereka cukup bijak untuk menghindari tubuh inangnya. Dengan demikian, tubuh Xiao tidak diserang. Dia tidak khawatir tentang hal itu. Jangan khawatir, bahkan jika kalian semua hancur, selama aku di sini, kalian bisa dihidupkan kembali. Haha, tapi aku khawatir kalian tidak akan memiliki kondisi kehidupan yang layak saat itu terjadi. Baiklah, kalian harus mengikutiku sekarang. Aku akan memurnikan kalian dan kita akan menjadi satu lagi.
Tidaaaaaaaaaa. 11 ular mendesis, menusuk telinga dan mencoba menggeliat keras. Namun, tepat pada saat itu, Xiao Lai dari suku pengrajin surgawi telah menggunakan apinya yang membakar untuk membakar baju besi sisik di bagian kecil tubuh ular itu. Dia menyulap tombak emas dan menusuk daging lunak itu. Tubuh ular itu tertusuk, memperlihatkan darah dan dagingnya. Mata Xiao Lai berbinar. Dia tertawa terbahak-bahak dan mencoba masuk ke dalam ular itu. Pada saat yang sama, salah satu dari 11 ular panik, energinya terkuras dengan cepat. Ziyao segera mengganti segel. Segel sihir yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada ular itu dan melilitnya. Tak lama kemudian, dia menariknya ke arah tubuh ularnya. Suara-suara aneh dari sesuatu yang larut muncul. Ketika dia mendapatkan kembali salah satu jiwanya, kekuatan Ziyao meningkat. Dia terus menggunakan kekuatannya untuk menarik ular lain. Dia menarik ular-ular itu kembali ke posisi mereka dan menggabungkan semuanya. Ketika ular-ular lain melihat situasi menjadi salah, mereka berhenti menyerangnya, berbalik, dan mencoba melarikan diri. Ketika Ziyao semakin kuat, mereka tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan lagi. Sayangnya, Ziyao menjadi begitu kuat sehingga mereka tidak dapat menyingkirkannya. Ular itu menghilang, satu persatu. Ziyao menghapus kesadaran independen mereka dan memberi mereka kesadaran yang berbeda. Kesadarannya sendiri, ular-ular itu disempurnakan, dijinakkan, mereka menjadi bagian dari Ziyao. Tak lama kemudian, 11 ular yang dijinakkan itu terbang keluar dari tubuhnya. Kali ini, mereka semua memiliki aura Ziyao karena jiwa mereka sekarang memiliki jejak jiwa Ziyao. Mulai sekarang, Hui tidak ada lagi. Ziyao sekarang adalah makhluk awal mutlak yang disebut Hui. Dia memiliki semua yang menjadi milik Hui. Ke-12 ular yang diam itu menghadap ke langit dan tiba-tiba meraung. Tubuh yang terpisah itu bergerak dan ekor mereka menyatu satu sama lain. Setelah itu, ke-12 kepala itu terangkat tinggi di langit saat tubuhnya yang besar memenuhi setiap sudut benua. Ziyao dalam bentuk manusianya berdiri di kepala utama dan membuka matanya. Dia diselimuti oleh lingkaran cahaya yang menakjubkan. Dia memandang Xiao Lai dan yang lainnya dari ketinggiannya dan mencibir. Hadiah kematian sendiri. Cahaya kristal yang dingin dan berkilau jatuh dari kepalanya ke arah klonnya. Ledakan. Xiao Lai, yang telah masuk ke bagian tubuh ular, menjadi target pertama. Cahaya dingin itu mengenainya dan memadamkan apinya. Dia menggigil kedinginan. Katakan saja, wajah Ziyao berubah dingin. Dia menunjuk Xiao Lai. Botol dan toples di tubuhnya, yang berisi darah dan daging yang baru saja diambilnya dari ular itu, meledak. Darah dan daging ular itu terbang kembali ke luka di tubuh ular itu seolah-olah mereka memiliki kesadaran. Swosh, swosh, swosh. Ziyao sangat marah. Dia menggunakan kekuatannya dan ke-12 kepala itu meraung dan mendesis, melepaskan pita pelangi. Pelangi itu jatuh seperti air terjun dan mengenai Neptunus, Xiao Lai, dan Jiani. Tak lama kemudian, di lautan cahaya tempat mereka diselimuti, mereka menghilang. Meskipun Neptunus, Xiao Lai, dan Jiani telah mencapai alam leluhur wilayah, Ziyao telah mengurung mereka di dunianya dengan satu upaya. Kemudian, mata Ziyao bergerak dan jatuh pada Yuan dan Xian yang tidak jauh dari mereka. Tubuh aslinya meraung dan berputar, bergerak untuk menyerang Yuan. Tubuh manusianya tersenyum lembut, Yuan, hanya lelakiku yang bisa mengalahkanmu. Jika aku bergabung, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Yuan berada dalam wujud kura-kura. Cangkangnya banyak sekali retakan. Jelas, dia terluka parah. Baju zirah bersisik Xian juga retak. Dia juga berdarah. Dalam pertempuran mereka telah menggelapkan seluruh area dan menghancurkan banyak planet di dekatnya. Mendengar tawa Ziyao, Xian menggigil. Dia sangat gembira. Dia tahu bahwa Ziyao akhirnya terbangun dengan usahanya. Dia telah sepenuhnya menggantikan Hui. Dia sekarang adalah eksistensi seperti dirinya dan dia bahkan lebih kuat darinya. Yuan masih ingin bertarung, tetapi dia mengerti apa yang terjadi ketika dia mendengar suara Ziyao. Dia berteriak dan mencoba mundur. Terombang-ambing di lautan hitam, dia ingin melarikan diri. Xian, kita harus bergandengan tangan untuk membunuh pengecut ini. Ziyao berdiri di atas kepala ular saat dia berbicara lembut kepada Xian, matanya sentimental.
Tentu saja, Xi Yan menghadap ke langit dan tertawa. Yuan ketakutan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Xi Yan dan Ziao bersama-sama. Dia harus berlari cepat. Pada saat ini, tato naga raksasa di tubuh Xi Yan memudar. Kekuatan tak terbatas yang dia dapatkan menghilang dengan cepat. Ghost Hunter muncul di kolam jiwa di dalam laut kesadaran Xi Yan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak ingin kamu mati di tangan Yuan. Baik kamu maupun Ziao tidak dapat membunuhnya. Jika Hui pulih sepenuhnya, dia akan sangat merepotkanku. Tunggu aku akan menemukanmu dan menggabungkan tubuhku denganmu. Ketika itu terjadi, tidak ada seorang pun di era ini yang akan dapat menghentikanku. Citra Ghost Hunter memudar. Naga raksasa yang diciptakan oleh energi gelap yang bergolak di kolam jiwa juga menghilang. Ketika kekuatan Desolate diambil kembali, tubuh buas Xi Yan menyusut, kekuatannya berkurang drastis. Yuan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia berubah menjadi arus air dan melesat pergi dengan cepat. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi setetes air, menghilang. Auranya lenyap di wilayah ini. Kenapa kau membiarkannya melarikan diri? Ziao duduk di kepala ular itu. Ia bergerak ke arah Xi Yan dan bertanya dengan ragu. Aku tidak sekuat itu. Xi Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum paksa. Ia tahu bahwa Desolate tidak akan membantunya tanpa alasan. Ia tidak bisa membiarkan Xi Yan dan Ziao membunuh Yuan untuk mengambil lebih banyak energi. Ziao duduk di singgasana kristal 7 warna yang cemerlang di atas kepala ular. Matanya bagaikan batu permata yang berharga, senyumnya bagaikan bunga yang mekar. Dia benar-benar cantik. Ziao masih menjadi dirinya sendiri, tetapi penampilannya lebih menawan daripada sebelumnya. Di mata Xi Yan, tidak ada yang bisa mengalahkan pesona Ziao sekarang. Bahkan Meiji berada satu tingkat lebih rendah darinya. Itu semua berkat jiwa Hui. Dia telah mendapatkan jiwa makhluk absolute beginning dan berubah sepenuhnya. Dia mengenakan gaun ungu, matanya lebih cerah dari salju. Dia dengan malas bersandar di sisinya di singgasana kristal, cekikikan dan berbicara dengan Xi Yan. Xi Yan mengubah ukuran tubuhnya yang besar dan tetap dalam wujud manusianya. Dia duduk bersama Ziao di singgasana kristal dan menjelaskan kepadanya dengan senyum yang dipaksakan bahwa energinya yang meroket sebenarnya berasal dari Desolate. Kupikir aku akan segera binasa. Aku tidak pernah menyangka akan mengalahkan jiwanya. Aku masih takut. Ziao tersenyum pada Xi Yan lalu menggigit bibir bawahnya. Dia mengulurkan tangan ke tangan Xi Yan, menariknya mendekat, lalu bersandar di tubuhnya. Kupikir hanya aku yang memiliki kasih sayang. Kupikir kau tidak memiliki aku di matamu dan aku tidak punya ruang di hatimu. Melihatmu semakin kuat setiap hari, aku merasa lebih kecil. Kupikir kau semakin menjauh dariku. Kau menjadi seseorang yang tidak akan pernah bisa kusentuh. Dia menggumamkan perasaannya yang telah dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Aku menyerah karena kupikir aku tidak akan pernah bisa mengejarmu. Aku tidak bisa membantumu dalam hal apapun dan menjadi tali yang mengikatmu dan mencegahmu terbang tinggi ke langit. Aku mencoba mengikutimu. Aku berkultivasi keras untuk meningkatkan alamku. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Xi Yan. Tapi kau terlalu cepat, jadi sulit dibayangkan. Aku hanya bisa membuka mataku lebar-lebar dan tak berdaya melihatmu semakin kuat dan kuat. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa memperpendek jarak di antara kita. Aku membenci diriku sendiri saat itu. Xi Yan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Sejak mereka berada di Raging Flame Star Area, dia tahu perasaannya. Namun saat itu, dia hanya punya Xia Xinyan di hatinya. Dan dia hanya ingin menerobos wilayahnya dan menemukan tempat yang aman untuk Grace Mainland yang hampir kehabisan energi. Dia ingin menenangkan keluarga dan teman-temannya yang telah mempercayainya dengan sepenuh hati. Karena itu, dia memilih untuk mengabaikan cinta Ziao. Setelah memasuki Agate Star Area, dia terus-menerus bertarung. Dia tidak pernah berhenti di tempat manapun. Saat itu, Ziao juga memiliki kesempatan yang lebih baik. Lin Xin telah menerimanya sebagai muridnya. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun dan ketika mereka bertemu lagi, mereka tidak menghabiskan waktu untuk satu sama lain karena kemajuan Xi Yan. Ketika mereka bertemu lagi, Ziao tidak dapat menghubunginya, dia tertinggal jauh di belakangnya dan jarak di antara mereka hanya semakin panjang.
Xian mengira bahwa citra Xiao tidak terukir dalam di hatinya. Namun, ketika Hui mendudukinya dan Xiao diperbudak, dia akhirnya tahu bahwa Xiao memiliki ruang di hatinya, tempat di mana dia telah menanamkan citranya yang tidak akan pernah pudar. Hari ini, bagiku, kamu tidak peduli dengan hidupmu. Kamu mempertaruhkan hidupmu untuk membantuku melawannya. Akhirnya, aku tahu kamu memiliki sesuatu untukku di hatimu. Xiao tiba-tiba memiliki senyum cerah yang tidak dapat disembunyikannya. Itu karena penantiannya yang pahit selama bertahun-tahun kini membuahkan hasil. Tubuh raksasa ular berkepala 12 itu muncul saat air laut surut. Ia menempati hampir seluruh benua. Potongan-potongan bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar ular itu. Juga, begitu banyak potongan besar melayang di kehampaan seperti bintik-bintik raksasa di galaksi, bergerak di sekitar ular itu. Kecuali mereka berdua, area ini tidak memiliki aura makhluk hidup apapun. Mereka dapat menunjukkan perasaan mereka dan menikmati momen pribadi yang langka. Di benua aneh ini di wilayah asing, mereka saling mengungkapkan emosi tersembunyi yang telah mereka simpan sejak lama. Waktu berlalu dengan tenang. Lambat laun, banyak kapal perang aneh muncul di lautan bintang yang gelap. Banyak prajurit bergerak di sekitar kapal perang, alam mereka tinggi. Selain itu, ada beberapa prajurit yang melayang langsung di kehampaan. Mereka tidak menggunakan kapal perang atau kereta perang apapun. Pertempuran yang menghancurkan dunia di sudut wilayah itu akhirnya membuat para prajurit di daerah yang jauh waspada. Gelombang kejut dari pertempuran Xian dan Yuan telah merobek penghalang wilayah, yang menarik para ahli di wilayah itu dan wilayah yang berdekatan untuk datang dan melihat. Xian dan Xiao merasakan banyak makhluk mendekat. Mereka berhenti berbicara. Xiao berubah pikiran dan kabut tebal menyebar, menutupi ruang di sekitar mereka. Dalam kabut tebal, ke-12 ular menyusut di dunia pita pelangi yang indah. Dunia itu perlahan menyusut hingga menjadi titik cahaya yang menghilang ke dalam pupil Xiao. Dia dan Xian berdiri dan melepaskan kesadaran jiwa untuk memeriksa sekeliling. Jiwa Xian mengembang seperti gelombang yang tak terlihat dan mencapai suatu area tempat yang lain berkumpul. Sekelompok prajurit dari berbagai ras dan alam muncul di matanya. Kebanyakan dari mereka adalah penjelajah dari tanah kosong, sekelompok prajurit asli, dan beberapa dari wilayah terdekat lainnya. Di antara beberapa ribu prajurit, ada sosok yang menarik perhatian Xian. Matanya berbinar saat dia menarik tangan Xiao dan berkata, "Ayo pergi." Setelah itu, Xian dan Xiao menghilang seolah-olah mereka adalah asap dan kabut. Tanda pisah 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 tanda hubung. Yvelines dan beberapa anggota klan mata surgawi berada di antara kerumunan dan memperhatikan area yang diselimuti kabut. Dia membawa beberapa muridnya untuk bertamasya ke sudut wilayah klan mata surgawi. Dia sedang mengajari mereka cara memahami Upanishad kekuatan mereka ketika dia menemukan bahwa penghalang ruang di dekat mereka hancur. Karena penasaran, dia membawa murid-muridnya ke wilayah yang berdekatan dari penghalang ruang yang rusak. Dia tahu wilayah yang disebut Wafi River ini berada tepat di sebelah wilayah hujan merenung milik klan mata surgawi mereka. Ada lorong yang menghubungkan wilayah Wafi River dan wilayah hujan merenung. Faktanya, Yvelines, Masya, dan Adams telah melewati lorong itu untuk memasuki tanah kosong dan kemudian laut kehancuran. Dari tempat penghalang yang hancur, begitu dia masuk ke wilayah Wafi River, dia merasakan dampak energi yang mengguncang bumi. Keributan itu berada miliaran mil jauhnya dari mereka, tetapi mereka masih bisa merasakannya dengan jelas. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia membawa murid-muridnya ke tempat ini. Mereka semua ingin melihat apa yang baru saja terjadi di wilayah Wafi River. Ketika mereka sampai di tempat itu, mereka menemukan bahwa daerah itu tertutup kabut tebal. Mereka tidak dapat melihat apapun di dalam kabut itu. Banyak prajurit yang datang lebih awal dari Yvelines dan murid-muridnya. Banyak dari mereka adalah ahli terkenal dari wilayah sungai berombak di alam abadi. Para ahli itu tidak berani memasuki kabut. Mereka mengamati dari jarak jauh. Yvelines hanya menonton dari kejauhan juga. Guru, apa saja alam para ahli yang telah bergabung dalam pertempuran itu? Seorang anggota klan mata surgawi yang hanya memiliki basis kultivasi alam Dewa Raja sangat penasaran dan mengamati kabut dengan penuh semangat. Mengapa tidak ada yang berani masuk ke sana dan memeriksa?
Dasar bodoh. Tentu saja, mereka tahu bahwa pertempuran di tingkat seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka amati dari dekat. Mereka harus tinggal jauh untuk menonton. Seorang gadis cantik dari klan mata surgawi melotot ke arah pemuda itu dan memarahi. "Kakak, tingkat seperti apa yang kau bicarakan?" tanya pemuda itu dengan bersemangat. Gadis itu memeriksa Yvelines yang berdiri di samping mereka dan kemudian menjulurkan lidahnya. Dia berkata dengan manis, "Tentu saja, mereka berada di alam yang lebih menakutkan daripada tuan kita. Kalau tidak, tuan kita tidak akan hanya menonton dari sini." Dia mengejutkan pemuda itu. Dia berkata, "Tuan kita telah menerobos ke langit kedua alam abadi. Maksudmu para prajurit di dalam kabut memiliki alam yang lebih tinggi. Puncak alam abadi." "Omong kosong," desis gadis itu. Ketika Yvelines, Masya, dan Adams mengunjungi domain laut ketiadaan dan berteman dengan Xian, mereka berada di langit pertama alam abadi, hanya selangkah lagi dari langit kedua. Setelah insiden tragis di bintang Kadal Naga, leluhur Kadal Naga telah mengajari mereka sesuatu. Kemudian, klan mata surgawi menjalin hubungan dengan klan langit surgawi dan menjadi kekuatan yang bergantung pada mereka. Yvelines, Adams, dan Masya telah menerima banyak manfaat. Yvelines telah menerobos ke langit kedua alam abadi tak lama setelah itu. Saat ini, Yvelines terkenal di klan mata surgawi karena ia telah membantu klan tersebut menjadi kekuatan di bawah klan langit misterius. Reputasinya di klan mata surgawi tinggi, bahkan kepala klan mata surgawi harus sangat menghormatinya. Para junior itu adalah murid-murid Yvelines. Di mata mereka, Yvelines adalah ahli terkuat dan mereka belum pernah bertemu dengan keberadaan apapun di alam leluhur wilayah. Klan mata surgawi tidak pernah memiliki leluhur wilayah. Itulah sebabnya mereka hanyalah ras kelas 3. Kecuali ras mereka memiliki leluhur wilayah, mereka akhirnya dapat meningkatkan kelas mereka. Little Ye, kau harus ingat bahwa wilayahku dapat dianggap sebagai yang teratas di klan kita. Namun, di Domain of Nihility, itu mungkin tidak layak disebut. Yvelines menatap kedua prajurit muda yang sangat diharapkannya dan berkata dengan serius, "Di wilayahku, aku tidak dapat kembali hidup-hidup jika aku melawan yang lain di Domain of Nihility. Tempat itu memiliki begitu banyak ahli seperti awan di langit yang tidak dapat kau hitung. Banyak kekuatan yang lebih kuat dari klan kita. Kau seharusnya tidak bersantai dan menjadi malas dalam kultivasimu." Mendengarnya, Little Ya dan Little Ye tidak memiliki lebih banyak pendapat dan hanya mengangguk patuh. Yvelines menatap mereka dan mendesah dalam hati. "Kemampuanku terbatas. Bahkan jika aku mengajarimu semua yang aku ketahui tentang kekuatan Upanishad, kau hanya bisa menjadi lebih kuat dariku. Jika kau tidak memiliki guru yang hebat, kau tidak akan pernah memiliki harapan untuk mencapai teritori Ancestor Realm." Impian terbesar dalam hidupnya adalah bahwa klan mata surgawi akan memiliki teritori Ancestor yang dapat membantu klan berkembang dan hidup lebih baik. Meskipun generasinya tidak dapat melakukan itu, dia berharap generasi berikutnya akan mencapai mimpi yang diinginkan oleh seluruh klan mata surgawi. Dia tahu bahwa kedua murid kecilnya, Little Ya dan Little Ye, luar biasa. Jika mereka memiliki guru yang baik, mereka dapat memiliki kesempatan untuk mencapai alam leluhur wilayah di masa depan. Namun, seorang guru di alam leluhur wilayah bukanlah seseorang yang akan menerima seorang prajurit kecil dari klan mata surgawi sebagai muridnya. Ketika Masya, Adams, dan dia telah mencoba yang terbaik untuk membantu Xian, mereka memiliki permintaan kepadanya, jika Xian mencapai alam leluhur wilayah suatu hari nanti, dia harus memilih satu anggota klan mata surgawi sebagai muridnya. Masya, Adams, dan Yvelines telah menghabiskan waktu dan upaya di domain Laut Nihility untuk mencari informasi dan keberadaan Xian. Ketika mereka mendengar bahwa Xian menghilang di Laut Kehancuran, mereka kembali ke wilayah hujan musim dengan kecewa. Mereka mengira bahwa perjanjian yang mereka dapatkan dengan Xian tahun itu tidak akan pernah dilaksanakan. Lama tidak bertemu, Yvelines. Saat ia tenggelam dalam penyesalannya, sebuah suara yang dikenalnya terdengar di telinganya. Awalnya ia terkejut. Ketika ia melihat orang yang berdiri di sebelahnya, ia terkejut. Ia gemetar dan berteriak. "Kau, kenapa kau di sini?" Mata Yvelines berbinar. Ia tidak pernah menyangka akan melihat Xian di sini. Ketika Xian menghilang secara misterius dari Laut Kehancuran,
ia menduga bahwa Xian telah kembali ke rumah. Saat itu, Masha, Adams, dan dirinya sangat kecewa. Mereka tidak dalam suasana hati yang baik ketika kembali ke wilayah hujan merenung. Setelah lebih dari 100 tahun, ia membawa beberapa murid untuk perjalanan wisata, yang tidak berada di wilayah laut kehancuran. Namun, ia bertemu Xian secara kebetulan. Ia merasa sangat bahagia. Kau di sini, tanpa diduga. Wajah Evelines berbinar. Ia terharu dan tiba-tiba memahaminya. Ia melihat kabut dan berasumsi, kalian tertarik oleh keributan besar itu dan datang ke sini dari wilayah lain. Aneh, memang. Dampak energi dari wilayah sungai berombak ini telah menghancurkan penghalang wilayah. Apakah itu juga terjadi pada wilayahmu? Xian dan Ziyao bertukar pandang dan tersenyum. Ya, wilayah kami dekat. Karena salah satu sudut tembok wilayah itu robek, kami datang untuk memeriksanya. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian di sini. Mata Evelines memancarkan cahaya aneh. Dia menatap Xian dan Ziyao sambil terkejut. Dia tidak bisa mengenali wilayah Xian dan Ziyao. Apakah wilayah klan mata surgawi dekat? Aku sudah lama tidak bertemu Adams dan Masha. Jika kalian tidak keberatan, bisakah kalian membawaku ke sana untuk bertemu mereka? Xian merenung sejenak lalu berkata. Mereka menarik perhatian di sini. Setelah Yuanzu pergi, daerah ini akan menjadi tempat yang ramai, terutama saat Labit dan Clark terbunuh, dan Neptune, Xiaolai, dan Jiani ditangkap di dunia cahaya ilahi Ziyao. Tempat ini akan menarik para ahli di tingkat alam leluhur 10 wilayah besar. Dia telah mengalami pertempuran berdarah dengan Yuanzu di mana dia telah menghabiskan banyak energi. Energi dari kematian Labit dan yang lainnya telah diserap, tetapi ia butuh waktu untuk menahan energi tersebut dan memurnikannya. Begitu pula, Ziyao butuh waktu untuk menenangkan diri dan menghadapi Neptune, Xiaolai, dan Jiani. Wilayah klan mata surgawi akan menjadi tempat persinggahan yang bagus. Xian telah mengambil keputusan. Haha, luar biasa. Kurasa Adams dan Masha akan senang saat bertemu denganmu. Evelines berharap Xian akan datang ke wilayah mereka, jadi ia langsung setuju. Ia mengusap dagunya dan merenung, kalian tidak ingin melihat lebih banyak. Keributan yang mengerikan itu bahkan telah menghancurkan planet-planet. Kurasa ada pertempuran antara para ahli alam leluhur wilayah. Ia masih penasaran dengan apa yang bersembunyi di kabut tebal di sana. Jika itu adalah pertempuran di alam leluhur wilayah, kita sendiri yang akan mencari kematian jika kita masuk ke sana. Kita seharusnya tidak terlibat. Xian tersenyum pahit. Evelines berpikir dan kemudian berkata, baiklah, kita harus kembali melalui lubang di penghalang ke wilayah musim rain kita. Tuan, siapa mereka? Mata Little Ya berbinar. Garis pandangnya beralih dari Xian ke Ziyao dan dia berkata, Jie ini sangat cantik. Aku belum pernah melihat orang yang lebih cantik darinya. Sangat memukau. Setelah Ziyao menyatu dengan jiwa dan kekuatan Hui, halonya tidak dapat disembunyikan. Pesonanya bahkan dapat membuat wanita memujinya. Little Ya dan para prajurit muda dari klan mata surgawi bertindak hati-hati ketika mereka melihat Ziyao. Mereka bertindak tidak wajar karena mereka berdua ingin melihatnya dan menghindari tatapannya. Selain itu, mereka takut Xian juga akan marah. Semua ini membuat mereka tampak canggung. Ziyao tersenyum elegan ketika dia mendengar Little Ya memujinya. Gadis, kamu juga cantik. Oh, dia cantik. Evelines juga terkejut. Dia berpikir, bukan Audrey. Mengapa dia berubah menjadi wanita lain? Ketika dia menanyakan hal itu, dia melihat Xian terkejut dan mata Ziyao berbinar. Ziyao tersenyum dan menatap Xian seolah-olah dia sedang menunggunya untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Kamu belum memastikannya. Evelines merasa malu karena dia pikir dia telah mengajukan pertanyaan bodoh. Ah, Xian tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apapun tentang hubungan mereka. Saat Little Ye dan orang-orang lain dari klan mata surgawi memperhatikan dengan mata iri, dia melingkarkan lengannya di pinggang Ziyao yang ramping. Mata Ziyao tampak bahagia. Dia bergerak mengikuti arus, bersandar di tubuhnya dan merasa senang. Aku benar-benar menyukaimu, gadis. Apakah kamu mengembangkan kekuatan api Upanishad? Ambillah mainan kecil ini sebagai hadiah untukmu. Dia berjalan ke Little Ya dengan anggun.
Sementara gadis kecil dari klan mata surgawi itu terkejut, dia memasukkan kristal merah berbentuk hati ke tangannya. Kristal berbentuk hati itu memiliki nyala api merah tua yang menari-nari dengan kesadaran. Tangan putih Little Ya membelai hati kristal itu. Seketika, dia merasakan altar jiwanya terbenam dalam lautan api yang bergulung-gulung. Api murni langsung merembes ke arah pohon kuno kekuatan dewa miliknya. Dia bisa mendengar suara api ketika energi merah membanjiri dirinya seperti air pasang. Ah! Little Ya ketakutan. Dia buru-buru membuang hati kristal itu. Seketika, hati kristal merah itu memancarkan gelombang panas yang memenuhi seluruh tempat dan membuat Yvelines takut, membuatnya pucat. Little Ya masih muda dan dia tidak memiliki pengetahuan yang luas. Yvelines, tentu saja, mengerti betapa berharganya kristal berbentuk hati itu. Dia dengan kikuk mendesak kekuatannya untuk menutupi kristal merah kecil itu. Dia memeriksanya dan menjadi terkejut. Dia menatap Xiao dengan takut dan berkata dengan hormat, "Benda ini terlalu berharga. Tolong ambil kembali. Ya kecil tidak layak menerima barang seberharga itu." Energi dalam kristal kecil ini membuatnya takut. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia tahu itu sangat berharga. Xiao tersenyum dan menatap Xian. Xian tahu bahwa harta karun yang berharga di mata Yvelines hanyalah benda biasa di mata Xiao. Dia menyeringai dan berkata, "Ambillah untuk gadis itu." Tentu saja, dia tidak dapat menyerap energi dalam kristal itu dengan segera. Namun, itu dapat mempercepat kecepatan akumulasi kekuatan dewanya hingga 10 kali lipat. Bahkan ketika dia mencapai alam abadi, dia tidak akan dapat menyerap semua energi di dalamnya. Mendengarnya, tangan Yvelines, yang memegang hati kristal itu, bergetar. Little Ya bingung. Anggota klan mata surgawi lainnya juga skeptis karena mereka tidak tahu apakah Xian mengatakan yang sebenarnya. Itu hanya kristal kecil tetapi energi yang tersimpan di dalamnya dapat membantu Little Ya hingga dia mencapai alam abadi. Apakah itu benar-benar berharga? Selain itu, jika itu benar-benar berharga, mengapa dia memberikannya dengan mudah seperti itu? Apakah itu hanya barang sederhana di mata mereka? Serangkaian keraguan menyelimuti hati para anggota klan mata surgawi. Karena mereka tidak memiliki eselon tinggi, mereka tidak berani mempertanyakan yang lain. Mereka hanya melihat dengan bingung. Yvelines merenung sejenak dan kemudian menerima kristal itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada Xiao berkali-kali dan kemudian membimbing mereka menuju celah pada penghalang wilayah. Melalui celah-celah pada penghalang wilayah, Xian dan Xiao telah memasuki wilayah tempat klan mata surgawi tinggal. Begitu mereka masuk ke sana, bagian yang robek pada penghalang wilayah itu sembuh secara ajaib di dalam riak energi ruang angkasa. Tentu saja, para anggota klan mata surgawi tidak tahu apa-apa. Wilayah hujan musim tidak terlalu besar. Kesadaran jiwa Xian menjangkau dan menutupi setengah wilayah dengan cepat. Dia telah mengamati banyak bintang kehidupan untuk mengetahui situasi generasi wilayah ini. Aku akan membawamu ke formasi teleportasi untuk melompat ke tanah suci kita. Masya dan Adams ada di sana. Setelah Yvelines menerima kristal yang menyala, dia entah bagaimana takut pada Xian dan Xiao. Dia membawa mereka ke formasi teleportasi terdekat. Sepanjang jalan, dia sangat berhati-hati. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui Xian. Dia tidak percaya diri untuk mengingatkan pria itu tentang perjanjian yang telah mereka buat di masa lalu. Dia takut Xian akan menolaknya. Sepanjang jalan, Little Ya dan Little Ye bergumam dengan para prajurit muda lainnya dari klan mata surgawi. Mereka sangat ingin tahu tentang Xian dan Xiao saat mereka membuat tebakan tentang alam dan basis kultivasi mereka. Kebanyakan dari mereka mengira bahwa Xian dan Xiao berada di langit pertama alam abadi. Little Ye membuat tebakan yang berisiko, mereka berdua telah mencapai langit kedua alam abadi. Lingkaran putih mengembang saat formasi teleportasi diaktifkan. Formasi itu telah memindahkan mereka melalui lusinan planet langsung ke tanah suci klan mata surgawi. Namun, bintang mata surgawi tampak seperti mata yang nyata. Itu adalah tanah suci klan mata surgawi tempat beberapa generasi ras mereka tinggal, bercocok tanam, dan memuja leluhur mereka. Ki spiritual di planet ini tidak tipis. Hutan yang luas menempati 3/4 planet ini. Sisa daratan memiliki banyak danau yang semuanya jernih.
Air di danau itu begitu segar dan bersih sehingga mereka bisa meminumnya langsung. Banyak kota, besar dan kecil, terletak di hutan. Para prajurit klan mata surgawi bergerak masuk dan keluar, beberapa dari mereka terbang di langit. Ada 7 danau besar seperti kristal di bagian barat daya planet ini. Itu adalah tanah suci klan mata surgawi tempat mereka membuat banyak patung besar. Mata vertikal di dahi patung-patung itu semuanya terbuka dan melepaskan cahaya ilahi 5 warna. Itu adalah patung-patung para mantan ahli yang telah memberikan kontribusi besar bagi klan. Xian melihat patung baru setinggi sekitar 10 meter yang terbuat dari batu biru berdiri di sana. Anehnya, itu adalah Yvelines. Banyak prajurit klan mata surgawi berdiri di kaki patung itu, membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Tidak buruk, rekan-rekanmu membuatkanmu patung, goda Xian setelah mendarat. Ah, memalukan, kata Yvelines dengan enggan. Guruku telah membantu klan mata surgawi kita membangun aliansi dengan klan langit misterius. Berkat jasanya, kita dapat bergantung pada klan langit misterius yang kuat. Dengan kontribusinya yang besar bagi klan, kepala suku dan para tetua sepakat bahwa dia memenuhi syarat untuk menerima pemujaan dari rekan-rekan kita. Salah satu murid Yvelines menjelaskan, wajahnya memerah. Dia telah menganggap Yvelines sebagai guru yang dibanggakannya selama lebih dari 100 tahun. Xian hanya tersenyum dan berjalan melewati deretan patung karena dia pikir itu menarik. Xiao berjalan berdampingan dengannya. Yvelines menjadi semakin malu. Lebih dari siapapun, dia tahu bahwa klan mata langit dapat bergantung pada klan langit misterius karena Tu Shiki dan Yayun telah mempertimbangkan wajah Xian. Jika tidak, klan mata langit tidak memenuhi syarat untuk menjadi klan di bawah klan langit misterius. Tanah suci klan mata surgawi terletak di tengah 7 danau sebening kristal tempat bumi tebal dan energi surga melayang. Patung-patung raksasa itu juga merupakan kuil yang biasa mereka sembah. Kuil-kuil itu tinggi dan luas. Banyak tetua klan mata surgawi tinggal di sana untuk berkultivasi. Kepala klan mata surgawi tinggal di kuil terbesar tempat ia menyelesaikan semua masalah klan mata surgawi. Guru Yvelines dulunya adalah tetua agung klan. Ia telah pergi dalam pertempuran dengan para ahli dari wilayah yang berdekatan. Yvelines, Masya, dan Adams tidak memenuhi syarat untuk tinggal di tanah suci dan mereka bukanlah tetua klan. Kembali dari domain laut kehampaan, Yvelines telah membantu membangun aliansi dengan klan langit misterius. Dengan jasa besar ini, Yvelines, Adams, dan Mas telah menjadi tetua klan mata surgawi. Mereka akhirnya mendapatkan bagian mereka di kuil-kuil itu. Yvelines adalah yang senior dan ia telah memberikan kontribusi besar bagi klan. Setelah para tetua klan mata surgawi berdiskusi, mereka bahkan membangun kuilnya sendiri untuknya. Banyak rekan klan mata surgawi menganggap Yvelines sebagai perwira penting klan. Para prajurit muda akan mengunjungi dan memuja patungnya secara teratur. Murid-murid Yvelines juga menganggapnya sebagai kebanggaan mereka. Jadi, ketika Xian menggodanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Xian hanya tersenyum dan meminta Yvelines untuk memimpin jalan. Dia berjalan melewati kuil-kuil. Area di depan kita adalah pusat tanah suci. Tanpa izin dari kepala, kita tidak bisa masuk ke sana. Harap mengerti, Yvelines berhenti dan berbicara dengan malu. Adams dan Masya ada di dalam kuil. Aku akan ke sana untuk memanggil mereka agar bertemu denganmu secara pribadi. Xian sama sekali tidak tertarik dengan tanah suci klan mata surgawi. Dia pergi ke klan hanya untuk mencari tempat beristirahat. Dia mengangguk ketika Yvelines menyuruhnya menunggu. Yvelines menyuruh murid-muridnya untuk menunggu di luar. Dia berjalan sendirian ke kuil. 1 jam kemudian, dia kembali bersama Masya dan Adams. Ketika Adams dan Masya melihat Xian, mereka begitu gembira hingga berteriak dari kejauhan. Atas nama seluruh anggota klan mata surgawi, terima kasih telah mengunjungi kami. Little Ya, Little Ye, dan anggota muda klan mata surgawi lainnya begitu terkejut ketika melihat Adams memperlakukan Xian dengan rendah hati. Adams selalu menjadi ahli yang bangga. Mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama anggota klan mata surgawi. Mereka bingung karena tidak tahu mengapa klan mata surgawi harus berterima kasih kepada Xian. Mereka mengira Adams berbicara tentang hal-hal besar, jadi mereka tidak menyelidiki lebih jauh.
Ada begitu banyak anggota klan mata surgawi berkumpul di sekitar patung-patung itu. Mereka berbicara dengan riuh. Namun, mendengar keributan di sana, mereka tidak dapat tidak memperhatikan sekelompok prajurit. Sekilas, mereka melihat Yvelines, Adams, dan Masya. Mereka semua terkejut dan gembira, bergegas mendekatinya. Penatua Yvelines. Kalian adalah Penatua Yvelines. Tolong berkati aku. Petik 2. Penatua Adams, Penatua Masya. Astaga, kalian keluar dari kuil. Aku sangat senang bertemu kalian di sini. Tolong tunjukkan padaku cara untuk mengembangkan kekuatan Upanishadku. Penatua Yvelines. Petik 2. Petik 2. Suara-suara riuh dan gembira muncul. Mata para pemuda itu berbinar dan mereka mencoba menerobos kerumunan untuk menemui idola mereka. Yvelines buru-buru berbicara ketika dia melihat situasi menjadi buruk. Kita akan bicara di tempat lain. Dia mengangkat tangannya untuk meraih. Berkas-berkas cahaya bintang berubah menjadi selembar kain dan menutupi murid-muridnya. Bersama dengan Masya dan Adams, mereka menghilang. Xian mengalihkan pikirannya dan sosoknya menghilang bersama Xiao. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di jurang kecil di luar area kuil di Tanah Suci. Itu adalah tempat yang tenang dengan penghalang yang kuat di luar tempat banyak menara dan bangunan dengan arsitektur yang elegan dan menarik dibangun. Guru Yvelines dulu tinggal di sini untuk berkultivasi. Terkadang, ketika Yvelines dan dua lainnya perlu berdiskusi secara pribadi, mereka datang ke sini. Namun, itu tidak jauh dari Tanah Suci. Mengapa kamu datang ke klan mata surgawi kami kali ini? Karena leluhur naga kadal telah memberi Masya pelet abadi, dia telah memasuki alam abadi. Demikian pula, dia sekarang menjadi salah satu tetua klan mata surgawi. Lebih dari siapapun, dia tahu pencapaiannya hari ini semua karena Xian. Karena itu, dia terdengar lebih menghormati Xian daripada Adams. Aku baru saja lewat dan melihat Yvelines. Itu sebabnya aku datang mengunjungi kalian, Xian tersenyum. Ketua sedang sibuk merawat para ahli dari suku Phoenix Api. Dia tidak punya waktu luang. Setelah dia selesai, kami akan memperlakukanmu dengan baik. Yvelines menekan suaranya. Suku Phoenix Api. Xiao memasang wajah aneh, matanya tertarik seolah-olah dia mengenal ras ini. Suku Phoenix Api sangat terkenal di domain laut kehampaan. Rumor mengatakan bahwa itu mirip dengan klan Kadal Naga. Mereka adalah generasi selanjutnya dari makhluk awal mutlak. Bagaimanapun, suku Phoenix Api lebih ganas. Suku Phoenix Api memiliki satu leluhur wilayah. Mereka juga bergantung pada klan langit misterius tetapi mereka lebih kuat dari klan mata surgawi kita. Yvelines menjelaskan kepada Xian, wilayah suku Phoenix Api cukup dekat dengan klan mata surgawi kami. Setelah kami mengikuti klan langit misterius, mereka menyuruh kami untuk menjalin hubungan baik dengan suku Phoenix Api. Klan mata surgawi kami dan ras-ras kecil lainnya di sekitar sini menganggap suku Phoenix Api sebagai tuan kami. Kami akan melakukan apa yang mereka minta. Xian tidak tertarik dengan persaingan antara klan-klan kecil maupun perlakuan dari kepala klan mata surgawi. Dia menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya. Kami tidak ingin mengganggu kepala Anda. Kami hanya lewat sebentar. Saya senang bertemu kalian lagi. Kami telah bepergian untuk waktu yang lama. Kami benar-benar lelah. Jika Anda tidak keberatan, kami ingin tinggal di sana untuk berkultivasi sebentar. Masya cukup pintar untuk mengerti. Dia buru-buru mengangguk, baiklah, Anda harus beristirahat dulu. Setelah Anda pulih, kami akan datang menemui Anda. Kemudian, dia meraih kedua seniornya dan membawa junior mereka untuk pergi. Mengapa Anda begitu terburu-buru? Setelah meninggalkan jurang, Yvelines sedikit tidak puas, memutar matanya ke arah saudara perempuannya. Kami membuat perjanjian dengannya tahun itu. Aku takut dia akan melupakannya, jadi aku akan mengingatkannya. Mengapa kau bertindak tergesa-gesa? Mereka ingin memiliki waktu pribadi. Dasar bodoh. Penglihatanmu tidak bagus, Masya tersenyum. Mendengarnya, Yvelines dan Adams mengerti situasinya. Karena Xian masih di sana, mereka tidak boleh terburu-buru. Oh, hei, para ahli suku Phoenix berapi datang ke sini lagi. Ada apa? Yvelines memasang wajah gelap dan rumit. Klan mata surgawi dan suku Phoenix berapi serupa, mereka berdua bergantung pada klan langit misterius. Namun, klan mata surgawi jauh lebih lemah daripada suku Phoenix berapi.
Dengan demikian, suku Phoenix berapi menganggap diri mereka sebagai pemimpin wilayah di sekitar area ini. Memang benar bahwa suku Phoenix berapi telah membantu klan mata surgawi menaklukkan ras-ras kecil di sekitarnya. Namun, mereka tidak melakukan itu tanpa alasan. Mereka telah meminta banyak tambang kristal api di wilayah klan mata surgawi. Anggota suku Phoenix api membudidayakan Upanishad kekuatan api, jadi mereka telah menggali semua biji kristal api di wilayah mereka. Mereka telah meminta sebagian besar wilayah yang terhubung dengan suku Phoenix api untuk kristal api juga. Suku Phoenix api tidak memiliki aliansi dengan klan mata surgawi sebelumnya. Namun, karena mereka berdua bergantung pada klan langit misterius dan suku Phoenix api telah membantu klan mata surgawi mengancam musuh-musuh mereka, mereka secara alami menggunakan tentakel mereka untuk mencapai wilayah klan mata surgawi dan meminta klan mata surgawi untuk menawarkan tambang penuh biji. Kali ini, para ahli dari suku Phoenix berapi datang dengan banyak budak tambang. Mereka akan mengeksploitasi tambang baru mereka. Mereka tidak membawa cukup budak tambang. Mereka ingin kita memberi mereka budak tambang untuk mengeksploitasi kristal yang menyala, kata Adam sambil tersenyum paksa. Mereka meminta terlalu banyak. Kita sudah memberi mereka ranjau dan sekarang, mereka bahkan menginginkan budak tambang. Mereka tidak banyak membantu kita atau melawan yang lain untuk kita. Mereka hanya meneriaki pasukan musuh itu. Dan mereka meminta terlalu banyak, Yvelines mendengus. Kita berdua bergantung pada klan langit misterius. Mereka tidak bermaksud menyakiti kita. Di daerah ini, suku Phoenix berapi adalah klan terkuat. Kita tidak punya pilihan. Mereka memiliki leluhur wilayah dan eselon mereka di klan langit misterius juga lebih tinggi dari kita, desa Adams. Lupakan saja, Yvelines tahu bahwa mereka tidak punya pilihan. Mereka harus bersabar. Tanda pisah 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 tanda pisah. Di dalam jurang, setelah Yvelines dan orang-orangnya pergi, Xian tersenyum tipis. Yah, berbicara tentang suku Phoenix berapi-api, wajahmu tampak aneh. Apakah kamu mengenal mereka? Setelah berada di domain laut ketiadaan, aku mendapat lebih banyak pengetahuan. Suku Phoenix berapi-api. Aku memakan leluhur mereka, kata Ziyao dengan santai. Xian mengerti bahwa Ziyao adalah klon Hui, bagian dari jiwa Hui. Tapi sekarang, setelah dia menelan jiwa Hui, dia menganggap dirinya Hui. Dia mendapatkan semua kenangan dari era awal mutlak. Leluhur suku Phoenix berapi-api juga makhluk awal mutlak. Mengapa kamu memakannya? Xian penasaran. Ziyao merenung sejenak dan kemudian berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang era awal mutlak? Kamu memiliki 2 klon jiwa desolate, bukan? Hanya potongan-potongan kenangan. Aku tidak bisa menggabungkannya. Aku tahu sedikit tentang banyak hal. Aku tidak benar-benar tahu situasi era itu secara terperinci, kata Xian dengan enggan. Sambil menatapnya, Ziyao berseri-seri, kalau begitu aku harus memberitahumu detailnya. Kau seharusnya sudah memahaminya dengan baik. Xian tersenyum. Dia ingin mencari tempat yang tenang untuk berbicara dengan Ziyao tentang zaman yang telah punah itu untuk menghapus kabut di benaknya. Itu adalah masa ajaib di mana makhluk-makhluk memiliki tubuh raksasa. Di era itu, ketika makhluk-makhluk itu lahir, mereka sudah mencapai alam dewa etiril. Kami tidak perlu berkultivasi seperti ras-ras saat ini dari alam dewa raja ke alam dewa etiril. Kami mulai dengan alam dewa etiril. Kami beruntung bahwa energi bumi dan surga pada saat itu sangat tebal. Mudah untuk berkultivasi dan membuat kemajuan yang cepat. Tidak ada wilayah di era itu. Seluruh dunia adalah lautan bintang yang tak terbatas dengan miliaran planet. Tidak ada penghalang ruang, lautan bintang tidak memiliki batas. Lautan itu bisa memanjang selamanya. Tidak seorang pun tahu apakah lautan itu telah berakhir. Hingga era kita berakhir, tidak seorang pun pernah menemukan ujung lautan bintang yang luas itu. Bumi dan surga dapat menghasilkan senjata-senjata suci di area itu. Ambil contoh Skyfall Star River milikmu. Itu sebenarnya adalah bagian dari lautan bintang. Perlahan-lahan ia memperoleh kesadaran dan energi jiwa. Chen Asteris menemukannya. Ia telah memurnikannya selama ribuan tahun dan menjadikannya Skyfall Star River. Sayangnya, Chen telah gugur dalam perang itu. Skyfall Star River hilang. Kau telah menemukannya secara tak terduga.
Chen, cabang duniawi kelima, atau naga. Xiao menceritakan kepadanya tentang intimidasi hebat di era itu. Mengapa kalian saling bertarung? Untuk apa perang itu? Xian menyipitkan mata dan bertanya dengan serius. Tentu saja untuk menjadi lebih kuat. Pada zaman kita, tidak ada banyak makhluk seperti sekarang. Hanya ada beberapa ribu dari kita dan kebanyakan dari kita tidak memiliki alam yang tinggi. Namun, pada era itu, makhluk-makhluk itu masih jauh lebih kuat daripada sekarang. Pada era itu, setiap bagian dari lautan bintang dimiliki oleh satu makhluk. Setiap keberadaan memiliki wilayahnya sendiri. Wilayah yang lemah mendapat energi bumi dan surga yang tipis dan sumber daya alam yang buruk. Para ahli mengklaim wilayah terbaik dengan sumber daya yang kaya. Pada awalnya, mereka akan bertarung dari waktu ke waktu tetapi itu tidak akan menjadi perang skala besar. Mereka telah hidup seperti itu selama bertahun-tahun. Makhluk-makhluk yang kuat telah mencapai alam yang sangat tinggi seperti langit kedua atau bahkan langit ketiga alam leluhur wilayah. Kemudian, semua ahli terjebak di langit ketiga alam leluhur wilayah. Tidak seorang pun tahu bagaimana cara berkultivasi untuk maju lebih jauh. Semua makhluk yang mengintimidasi terperangkap. Mereka tidak bisa menerobos lagi. Setelah itu, muncul rumor yang mengatakan bahwa semakin banyak darah esensi makhluk awal mutlak yang kita kumpulkan, semakin besar peluang kita dapat menembus kemacetan untuk melengkapi diri kita dan memasuki alam pamungkas yang tidak diketahui siapapun. Beberapa orang mempercayainya dan mulai membunuh makhluk alam bawah untuk mengambil darah mereka guna meningkatkan darah mereka sendiri. Tanpa diduga, itu berhasil. Pelopor itu menjadi jauh lebih kuat. Ia mulai membantai makhluk yang lebih lemah untuk melengkapi darahnya dan menjadi lebih kuat. Tren itu meluas seperti api yang mengerikan. Tidak seorang pun dapat menghentikannya di lautan bintang yang luas. Semua makhluk awal mutlak bergabung dengannya untuk menjadi lebih kuat atau hanya untuk mempertahankan diri. Mereka saling membunuh. Yang kuat menghisap darah yang lemah dan mereka dapat dibunuh oleh ahli lain yang lebih kuat. Alam semesta yang telah tenang selama bertahun-tahun hancur karena pertempuran terus-menerus selama puluhan ribu tahun. Begitu banyak planet hancur, dunia hancur, ras punah. Makhluk yang dapat bertahan hidup semuanya adalah yang terkuat. Namun, untuk memasuki dunia di balik alam leluhur wilayah, persaingan belum berakhir. Dan hasilnya adalah ketika era awal mutlak berakhir, sebagian besar makhluk itu terbunuh. Yang selamat terluka parah dan mengalami koma yang lama. Desolate, Devor, dan Hui adalah ahli yang terluka dan harus tidur lama. Ketika mereka bangun, itu adalah era yang lain. Xiao menjelaskan penyebab perang besar di eranya. Dia tidak berbicara tentang perincian pertempuran terakhir yang brutal. Namun, Xian dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Semua itu karena rumor. Xian terkejut. Itu bukan rumor. Itu benar. Kita sudah membuktikannya. Menyerap darah absolute beginning dari orang lain adalah cara kita untuk benar-benar menyempurnakan diri dan mengembangkan bentuk kehidupan kita untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Jika itu tidak benar, tidak akan ada pertarungan tragis seperti itu. Waktu kita tidak akan berakhir, kata Xiao. Benarkah mereka bisa menyerap darah absolute beginning untuk berubah? Xian terkesima. Rumor mengatakan bahwa sebelum fajar bumi dan surga ini hanya ada satu makhluk yang tidak aktif di alam semesta. Itu disebut absolute beginning. Tidak seorang pun tahu apa sebenarnya itu atau bagaimana ia diciptakan. Mereka mengatakan bahwa makhluk itu telah menciptakan dunia. Itu adalah sumber dari segalanya dan alasan kita memiliki dunia saat ini. Legenda mengatakan bahwa setelah dunia diciptakan, ia telah menggunakan semua energi sehingga ia jatuh. Tubuhnya meledak menjadi begitu banyak bagian yang berkembang menjadi makhluk absolute beginning. Darah absolute beginning dalam tubuh kita adalah darah murni dari absolute beginning. Kita dapat menyerap satu sama lain untuk perlahan-lahan berkembang dan menjadi makhluk absolute beginning. Kami menduga bahwa jika kami memperoleh semua darah absolute beginning, kami bisa menjadi absolute beginning. Itu tidak masuk akal, Xian menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak masuk akal. Aku percaya itu nyata. Xiao memasang wajah tegas dan menatap Xian dalam-dalam di matanya. Menara simbol kekuatan Upanishad yang kau peroleh adalah kunci untuk membuka gerbang absolute beginning. Saat kau membuka gerbang absolute beginning,
kau dapat memasuki kepala Absolute Beginning dan memperoleh kekuatan tertinggi Upanishad, sumber dan awal mula makhluk. Xi Yan tercengang. Menara simbol kekuatan Upanishad adalah kunci untuk membuka gerbang Absolute Beginning. Benarkah itu? Menara simbol kekuatan Upanishad terbuat dari potongan tengkorak Absolute Beginning. Itu benar-benar ajaib. Rumor mengatakan bahwa hanya menara simbol kekuatan Upanishad yang dapat membuka gerbang awal mutlak di mana terdapat kekuatan tertinggi. Xiao tidak terdengar seperti sedang bercanda, itulah sebabnya semua makhluk ingin mengambil menara simbol kekuatan Upanishad. Jadi gerbang awal mutlak itu nyata. Apakah kau tahu di mana itu? Xian memasang wajah canggung. Aku tahu. Faktanya, pertempuran terakhir kita terjadi tepat di depan gerbang awal mutlak. Karena rumor juga mengatakan bahwa setelah kita mendapatkan cukup darah awal mutlak, kita dapat menghancurkan gerbang tersebut secara langsung untuk memasuki tengkorak awal mutlak. Sayangnya, Desolate adalah yang terkuat saat itu, tetapi dia tidak dapat mencapainya. Menara simbol kekuatan Upanishad belum selesai saat itu. Ketika era baru dimulai, itu sudah selesai. Itulah kuncinya. Jika kita mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad saat itu, kita pasti bisa membuka gerbang awal mutlak. Teriak Xiao. Penjelasannya tentang era awal mutlak, menara simbol kekuatan Upanishad, dan awal mutlak telah membuka pintu baru bagi Xian dan menunjukkan kepadanya pandangan tentang era yang sangat kontras. Xiao telah membantunya mengisi ingatannya yang tidak lengkap. Akhirnya, ia memperoleh beberapa pengetahuan dan kesan tentang era itu. Kitab suci dan gambaran awal mutlak telah menjadi jelas dalam jiwanya. Itu adalah gambaran perang yang mengguncang bumi. Itu adalah pertempuran berdarah antara Desolate dan begitu banyak makhluk awal mutlak raksasa. Semuanya sangat brutal dan berdarah. Xian memejamkan mata dan menggigil. Ia merasakan ingatan perang yang mengguncang pikiran. Ia ingin merasakan intimidasi yang mengerikan dan kejam, dan lebih banyak rahasia dari era itu. Setelah waktu yang lama, ia lolos dari gambaran yang menghantui itu. Dengan wajah berat, ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kau percaya padaku sekarang? Tanya Xiao. Setelah mengangguk, Xian mendesak emosional, ya, aku percaya. Kau tidak bisa memalsukan ingatan. Pertempuran yang diikuti Desolate sebelumnya terekam dalam kepalaku. Tepat di jurang ini, Xian dan Xiao mendiskusikan rahasia-rahasia era awal mutlak dan banyak legenda pada masa itu. Sampai dia merasakan perubahan pada titik-titik akupunturnya, dia berkata, aku perlu memurnikan energi. Xiao tersenyum cerah, aku tahu kamu mengolah Upanishad kekuatan eksotis. Ya, kamu harus membawa orang-orang ini. Bunuh mereka untuk meningkatkan kekuatanmu. Lingkaran cahaya ilahi menutupi Neptunus, Keit, Oliver, dan beberapa ahli dari 5 klan dan menyerahkannya kepada Xian. Xian menyeringai. Dia tidak mencoba bersikap sopan dan hanya meraih Neptunus dan yang lainnya, menarik mereka ke wilayahnya. Dia kemudian menggunakan Upanishad kekuatan melahap untuk menelan mereka semua. Pada saat yang sama, Xiao menggunakan kesadaran jiwanya, yang merupakan cahaya ilahi 7 warna untuk mengikat Jiani dan Xiaolai. Kalian bukan anggota dari 7 klan. Darah kalian sangat cocok untuk jejakku. Aku akan mencetak segelku di altar jiwamu. Jika kalian bekerja sama, kalian mungkin hidup. Jika tidak, kalian akan segera binasa. Dia bahkan tidak memberi Xiaolai dan Jiani hak untuk berbicara dan hanya membawa mereka kembali ke dunianya. Xian dan Xiao menggunakan energi mereka untuk memurnikan Neptunus, Xiaolai, Jiani, dan yang lainnya di jurang. Tanda pisah 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 tanda pisah. Kuil, tanah suci klan mata surgawi, di luar jurang. Evelines, Adams, dan Masya bersatu setelah beberapa bulan. Oh wow, Little Ya, kamu telah menerobos ke alam baru. Alam dewa ethereal. Masya menangis kaget dan menatap murid Evelines, wajahnya bingung. Evelines tersenyum, aku memanggilmu ke sini juga untuk itu. Untuk Little Ya, ya, Evelines mengangguk dan berkata kepada Little Ya, perlihatkan kristal merah itu pada paman dan bibimu. Little Ya dengan hati-hati mengeluarkan kristal api yang diberikan Xiao kepadanya dan memegangnya erat-erat. Sudah beberapa bulan sejak dia mulai menggunakan kristal kecil ini untuk mengumpulkan kekuatan dewa. Dia telah menerobos ke alam dewa ethereal.
Sebelumnya, Xi Yan mengatakan bahwa energi dari kristal api itu dapat meningkatkan kemajuannya 10 kali lipat. Selain itu, bisa seperti itu sampai alam abadi. Dia tidak mempercayainya. Little Ye juga berpikir sama dan gurunya Evelines merasa skeptis. Namun, dia sekarang mempercayainya. Dari kristal api kecil itu, dia bisa merasakan energi yang tak ada habisnya. Ini kristalnya. Wanita Xian memberikannya kepadaku. Kekuatan di dalamnya luar biasa. Evelines tampak bersemangat. Namun, itu bukan hal terpenting tentang itu. Little Ya, tunjukkan pada mereka. Little Ya bergegas untuk mendesak energi. Api merah oranye muncul dari telapak tangannya yang kecil. Mereka bisa melihat api yang menari-nari di dalam kristal, yang kemudian berubah menjadi burung phoenix yang bermandikan api yang tampak begitu nyata. Burung phoenix itu mengangkat kepalanya dan melebarkan sayapnya, melepaskan gelombang panas yang ekstrim seolah-olah ingin menyingkirkan kristal itu. Adams dan Masya bingung. Adams bingung untuk sementara waktu dan menjadi terguncang, itu mirip dengan totem suku Phoenix berapi-api. Itu alasan mengapa aku memanggilmu. Evelines menarik napas dalam-dalam, wajahnya serius. Karena itu sangat mirip dengan totem suci suku Phoenix berapi-api dan memiliki energi yang mengerikan. Aku ragu, aku ingin kau membantuku dengan ini. Itu, Masya dan Adams bertukar pandang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, pada saat ini, kepala klan mata surgawi menyambut sekelompok ahli suku Phoenix berapi-api yang dipimpin oleh seorang lelaki tua pikun. Ahli ini adalah kebanggaan suku Phoenix berapi-api, satu-satunya leluhur wilayah. Pelindung dada baju zirahnya yang indah memiliki totem burung Phoenix yang bermandikan api. Saat kepala klan mata surgawi menyambut mereka dengan hormat, lelaki tua itu berteriak gila begitu dia mendarat di permukaan planet. Dia meninggalkan semua orang di belakang dan langsung menuju kuil Evelines.